Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pandemi masih berlangsung, tetapi tidak menyurutkan kita untuk selalu mengajar dengan optimal. Saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Tentunya segala persiapan sudah kita lakukan. Kali ini, terutama untuk kelas 1, saya sudah menyiapkan beberapa alat peraga yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja kira-kira? Yuk kita mulai. Nah, saya biasa kalau untuk mengajar kelas rendah, terutama kelas 1, saya selalu memakai ini. Nah, ini adalah teman saya. Teman saya banyak, bukan cuma ini. Halo, apa kabar? Nah, ini salah satunya namanya si Rabita. Kenapa kita harus pakai ini? Karena selama PJJ tentunya anak-anak yang baru dari TK untuk masuk ke SD masih membutuhkan suasana yang banyak sekali bercerita dan bermain. Salah satunya dengan tokoh ini. Nah, ini tidak pernah lepas ini dari saya selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian alat peraga yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kelas 1, biasanya kita menggunakan awalnya adalah benda-benda konkret. Ini sebagai contoh, karena kita belajar bilangan. Yang pertama materi itu adalah matematika bilangan 1 sampai dengan 10. Tentunya anak-anak itu membutuhkan hal-hal yang konkret dulu. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah benda-benda nyata. Contohnya seperti ini. Ini adalah sedotan dengan jumlah maksimal 10, karena pengenalan kita adalah bilangan 1 sampai dengan 10. Apakah hanya ini? Tidak. Nah, saya juga punya apa ini? Wah, marker. Saya punya spidol. Nah, ini adalah benda-benda yang akrab oleh anak-anak ya. Nah, ini di sekolah kita juga banyak. Jadi, kita bisa gunakan ini. Jumlahnya terserah kita, tapi yang paling utama adalah jumlahnya paling banyak 10, karena kita pengenalan bilangan sampai dengan 10. Nah, kalau kita sudah dengan benda-benda konkret, baru kita masuk kepada, nah ini dia yang penting, benda-benda berupa gambar-gambar. Ini harus kita miliki. Apakah gambar harus ini? Tidak, gambarnya bisa macam-macam, terserah Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, tapi kita harus memiliki jumlah 10 paling tidak. Nah, ini kita bisa belajar konsep angka. Nah, ini nanti kita bisa mengajarkannya. Kita jenisnya dulu ya. Setelah itu ada ini lagi, apa ya? Wah, kalau tadi nanas, ini adalah nanas. Maka yang sekarang apa ya? Oh, tomat. Ini tomatnya banyak sekali. Ini anak-anak akan senang jika melihat, wah banyak sekali gambar-gambar yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Semakin menarik untuk belajar ya. Terus apalagi? Oh, masih ada. Nah, tidak hanya terbatas oleh buah-buahan. Nah, saya juga buat ini, baju, dress. Nah, ini anak putri. Nah, ini dengan baju warna-warni. Ini sangat diperlukan untuk anak-anak kelas 1. Mereka senang dengan melihat warna-warna. Nah, ini baju kemeja anak laki, untuk anak laki-laki ya. Nih, ini saya persiapkan juga. Untuk apa sih gunanya? Untuk mengenalkan konsep angka, konsep jumlah. Nah, kalau ini 3, maka anak-anak harus jelas ini jumlahnya adalah 3. Nah, bagaimana pelaksanaannya atau aplikasinya? Setelah anak-anak itu tahu bahwa ini adalah jumlahnya 3, kita bisa minta tolong kepada mereka. Ayo anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, coba benda yang ada di sekitarmu, coba jumlahnya 3, hitung. Nah, nanti mereka akan mencoba. Mungkin pensilnya ada 3, dia tunjukkan. Yang sudah boleh tunjukkan ke layar. Nah, nanti mereka akan menunjukkan, aku udah miss, aku sudah miss. Ditunjukkan jumlahnya 3. Sama nggak dengan jumlah yang miss punya ini? Nah, kalau sama berarti konsep angkanya sudah benar ya. Nih adalah contohnya. Ada lagi nggak alat peraganya? Oh, masih banyak. Nah,
Ini ada lagi. Gambar apa ya? Wah, gambar keropi. Tuh, banyak sekali. Kenapa sih dari tadi kok gambar-gambar? Kan sebenarnya intinya sama aja. Yang penting jumlahnya 10. Oh, bagi anak kelas 1 tidak seperti itu, Ibu dan Bapak Guru. Kalau kelas 1, jika Ibu hanya punya satu gambar untuk mengenalkan ini jumlahnya 1, kalau ini 2, 3, terus sampai dengan 10 dengan hanya satu jenis gambar, itu bagi anak akan membosankan. Kok Bu Guru kok nggak ada gambar yang lainnya? Ya, nah dengan banyaknya kita punya alat peraga berbagai macam gambar, itu akan menarik anak-anak untuk selalu melihat, wah apalagi ya gambar yang akan disampaikan Bu Guru, apalagi ya gambar yang akan diperlihatkan. Nah seperti itu. Ini keropi yang penting jumlahnya paling banyak 10 karena pengenalan kita baru sampai dengan bilangan 10. Nah, sudah itu saja. Oh belum, masih ada lagi. Apa ya? Nah ini ada lagi. Tadi kita sudah ada nanas, ada tomat, ada baju ya. Sekarang, oh iya Bapak Ibu, ini adalah barang bekas. Ini bekas apa? Nah, kalau jadi guru kelas 1 terkadang kita tuh suka kayak jadi pemulung deh Bapak Ibu. Karena apa? Kita suka mencari benda-benda, wah kayaknya udah gak kepake nih, udah mau kebuang nih. Tapi begitu kita pikirkan lagi, oh jangan dibuang, bisa dipakai. Untuk apa? Untuk alat peraga seperti ini. Ini bekas ulang tahun teman saya, udah gak terpakai, saya minta jangan dibuang. Untuk apa? Untuk menghitung juga. Nih gambarnya ada apa nih? Jerapah, hitung. Ada apa lagi nih? Oh, macam-macam gambarnya. Ada kucing, ya. Tuh, kemudian macam-macam. Nah, ini bisa kita jadi hitungan. Coba sekarang Miss punya binatang. Ayo, bisa juga sambil menyebutkan nama binatangnya. Bisa juga warnanya, bisa juga jumlahnya. Karena sekarang kita fokus kepada jumlah, maka yang kita utamakan adalah jumlahnya. Intinya sama, jumlah 1 sampai 10 mengenalkan konsep itu. Tetapi dengan berbagai macam gambar dan benda. Ini 1, ini 2, terus sampai dengan 10. Nah, ini semua barang bekas. Nih gambar-gambarnya bekas. Nah, terus apa lagi? Sudah? Oh, belum. Masih ada lagi. Masih banyak. Nah, ini saya perlihatkan. Cari gambar-gambar yang amat menarik buat anak-anak supaya mereka akan terus, wah, terpaku. Jadi nggak akan mau pergi dari layar, ya. Selalu memperhatikan. Ini es krim. Nah, kita bisa memancing juga dengan kata-kata, siapa yang suka es krim? Nah, Miss punya es krim berapa ya? Coba bantu dihitung. Ayo kita hitung sama-sama, dibantu. 1, sambil kita mengucapkan ini dengan jelas. 1. Nah, kemudian 2. Nah, terus seperti itu. 3. Siapa yang suka es krim? Apa rasanya yang kalian suka? Nah, ini sebenarnya bisa untuk pelajaran math juga. Math ya, yang dalam bahasa Inggris. Nah, hanya bahasanya saja yang berubah. Jadi saya memberikan trik-trik ini bisa digunakan untuk bahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggrisnya. Sudah, itu saja. Belum. Nah, masih ada sebenarnya. Ini baru sebagian alat peraga yang saya perlihatkan. Kenapa anak-anak itu harus kaya dengan alat peraga? Ini contohnya bola. Gambar ya. Ada nggak yang sesungguhnya? Ada. Nah, ini dia bola. Nah, ini bola kecil-kecil berwarna-warni. Kalau kita sudah punya dengan berbagai macam benda tadi, pertama benda konkret. Ya, harus diurutkan dulu step-stepnya. Pertama benda konkret, kemudian gambar. Nah, ini kita benda konkret ini nanti kita pelajari aplikasinya untuk jumlah. Seperti apa ya, Miss? Oh, banyak. Macamnya seperti kita mau mengetes anak untuk fokus. Nah, coba lihat ke depan. Miss punya bola nih. Berapa kali ya Miss lempar bolanya? Dia harus fokus ke layar. Kalau dia tidak fokus, dia tidak akan benar ya dengan jumlah yang akan dia sebut. Contohnya, saya akan melemparkan bola ini. Berapa kali? 1.
nanti saya akan bertanya, berapa kali yang Miss lempar? 1 Miss, betul. Nanti saya akan lempar lagi. Nah, terus tersuka saya mau lempar berapa? Tapi paling banyak jumlahnya 10. Nanti anak itu harus fokus. 1, 2, nah mengikuti berapa bola yang saya lempar. Nah, seperti itu. Ini kita untuk melatih jumlah, konsep angka, dan juga fokusnya anak-anak. Ya. Kemudian, nah kita masuk kepada tadi sudah benda konkret, kemudian gambar-gambar yang bermacam-macam. Sekarang baru deh kita kenalkan angkanya. Nah, untuk angka kita bisa buat, ini saya buat sendiri, browsing di internet juga. Nih, saya buat seperti ini. Angka 1 sampai dengan angka 10. Ya. Nah, kita buat juga nggak hanya satu ini, kita punya lagi yang lainnya. Ini dia. Tuh, jadi anak-anak nanti kayak melihat, oh ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya pink. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak akan tertarik. Kalau kita katakan 5, sekarang coba sebut, ini angka berapa anak-anak? Nah, dia akan menyebut, itu 5 Miss. Oke, kalau ini berapa? Umpamanya, ini berapa? Nah, ini berapa? 3 Miss. Nah, bisa juga dalam bahasa Inggrisnya. What number is it? It's 3. Oke, ya itu contohnya saja. Nah, bisa nanti kita sandingkan seperti ini. Ayo, Miss punya tomatnya berapa sayang? Nah, ada berapa tomatnya Miss? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Mana sih yang angka 5? Ayo coba kita pilih. Mana sih yang angka 5 coba? Nanti mereka akan ramai tuh biasanya. Yang tengah Miss, yang tengah Miss. Nah, oh yang ini. Betul, ini namanya angka 5 dengan jumlah tadi, apelnya 5. Terus seperti itu dilatih. Nah, kalau sudah bentuk angkanya, kita bisa meningkat kepada permainannya. Wah, saya punya permainan. Satu permainan dulu ya pertemuan kali ini. Nanti akan ada permainan berikutnya. Seperti apa sih permainannya? Dadah, ini dia permainannya. Wah, anak-anak pasti suka loh. Kenapa? Karena ini adalah the animal bus. Wah, bisnya binatang-binatang. Pasti mereka suka. Nanti kita bisa memancing. Untuk ini kira-kira binatang apa ya yang ada di jendela sini? Binatang apa yang ada di jendela ini? Ayo. Tapi apakah cuma ini? Oh, belum. Masih ada. Ini dia kocokannya. Supaya mereka lebih tertarik lagi. Kita mulai ya. Bagaimana cara bermainnya? Yuk. Pertama, kita bisa minta. Ayo, Miss sekarang mau kocok, siapa yang mau angkat tangan? Nah, biasa tuh mereka langsung, saya Miss. Oke, nanti kalian yang menyebutkan ya di bagian mana. Contoh langsung ya. Nah, ini saya taruh dulu. Nah, kita kocok. Sambil kita laguin apa terserah mau. Cok, keluar satu nih. Coba kita lihat. Kita dalam hal ini sudah menempelkan satu angka di atas, satu angka di bawah sebagai apa? Sebagai bantuan. Karena kan mereka baru mau menyusun angka 1, 2, 3 sampai dengan 10. Ingat ya Bapak dan Ibu, jika permainan ini dilakukan, kalau anak-anak ini sudah paham konsep angka 1 sampai 10 yang tadi, dengan jumlahnya, dengan angkanya. Setelah mereka paham, barulah kita main ini, ya, main papan seperti ini. Tapi kalau belum paham mengurutkan 1, 2, 3 sampai 10, maka jangan dulu pakai ini. Ini adalah tingkatan terakhir untuk bermain supaya mereka tidak jenuh. Oke, kita mulai ya. Ini tadi sudah saya kocok dan sudah keluar nih kertas berwarna kuning. Coba kita buka sekarang. Apa sih angka yang tertulis di dalamnya? Oh, angka 5. Nih, ya, angka 5. Maka kita minta kepada anak-anak, ayo, angka 5 kira-kira akan kalian letakkan di mana? Nah, dia akan melihat, ayo, mana yang angka 5? Wah, nanti ada yang angkat tangan kan yang tadi. Itu saya ya Miss yang ngomong. Oh iya silakan. Maka dia akan memilih.
itu Miss 5 yang di sebelah sini. Nah, kita copot. Kita akan memberikan pancingan juga. Kira-kira di angka 5 binatang apa ya? Wah, mereka itu biasanya akan antusias. Pengen tahu setelah selesai akan binatang apa yang ada di angka 5. Kita taruh di sini. Nah, betul ya, habis 4, 5. Tapi masih banyak yang kosong. Nah, ini juga yang harus diisi. Kita kocok lagi. Saya tidak buat semuanya, nanti kita hanya sebagai contoh. Nah, keluar ini kertas kedua. Maka anak yang angkat tangan, siapa yang mau bantu menyebutkan? Saya miss, biasanya banyak. Kita tunjukkan, angka berapa sayang? Dia akan menyebut angka 1 Miss. Nah, kalau angka 1 berarti yang mana? Nah, kita perlihatkan ini di layar. Maka, oh ini Miss angka 1-nya. Baik, angka 1 kita copot. Kemudian di mana ya harus meletakkan angka 1 ini? Nah, dia akan berpikir tuh, 4, 5 sudah terisi. Berarti 1 di mana ya? Nah, dia mundur tuh, 3, 2, 1. Nah, kita tempelkan di sini. Terus seperti itu. Sampai semua angka-angka ini disebut sama mereka. Nanti mungkin ada yang, saya nggak semua kocok ya, Bapak dan Ibu guru. Sebagai contoh, kemudian dikocok lagi keluar angka 2. Maka angka 2-nya yang lain, oh setelah angka 1 angka 2 Miss. Maka angka 2-nya di sini. Nah, tempelannya di sini. Setelah itu, oh angka 3 Miss, setelah kocokannya keluar. Umpamanya, oh yang keluar angka 10. Maka dia harus habis 8, berapa ya? 9, 10. Oh 10-nya di pojok sini Miss. Nah, terus seperti itu. Ini dari hasil kocokan tadi. Saya hanya mempersingkat. Nah, umpamanya dia ketemu lagi angka 3. Nah, angka 3 yang dari kocokan, maka ketiganya diletakkan di sini. Nah, sudah. Jadi sudah mulai berurut. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bawahnya masih kosong. Nah, bisa terus itu dilaksanakan. Anak-anak tetap mengocok. Wah, habis 5, 6 Miss. Oke, kita letakkan 6-nya di kotak ini. 6-nya sebentar ya. Nah, ini 6-nya sudah tempel. Kemudian 7. Nah, di sini 7-nya. Terakhir 9. Nah, karena 10 sudah terpasang. Nah, yuk sekarang kita baca dulu. Nah, anak-anak kita minta membaca dulu. Membaca bilangan yang sudah tersusun. Benar atau tidak ya? Kita ucapkan sama-sama. 1, 2. Sambil mulut kita mengucapkan dengan jelas. Kalau dalam bahasa Inggris sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan seterusnya. Lalu anak-anak kan penasaran. Ayo, binatang apa tadi yang ada di angka 1 kita belum tahu ya. Maka kita buka. Wah, binatang apa nih Miss? Oh, kelinci nomor 1 ternyata. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan buka semua. Ya, binatangnya akan kelihatan. Nomor 8 binatang apa ya Miss? Oh, nomor 8 ternyata jerapah. Nah, ini hanya sebagai contoh. Nah, ya, ini sebagai contoh nomor 8 jerapah. Nanti setelah ini binatangnya terbuka semua, kita bisa permainan baru lagi. Kita bisa mengetes daya ingatnya anak-anak lagi. Coba Miss tanya, tadi yang nomor 1, tadi yang gambar kelinci itu nomor berapa? Bilangan berapa? Dia akan mengurutkan juga. 1 Miss. Coba betul nggak 1? Kita balik. Ternyata benar. Kelinci memang di nomor 1, di bilangan 1. Nah, kalau ini semua kita balik, maka menjadi seperti ini. Sebentar ya Bapak Ibu guru ya. Saya contohkan, saya balik dulu semuanya. Atau baris atas saja deh sebagai contoh. Nah, nanti kita bisa main tebak-tebakan nih Bapak dan Ibu guru di sekolah nih. Nah, ayo sekarang Miss mau tanya. Nanti jadi tebak-tebakan. Seru. Lihat gambar di atas. Coba Miss tanya, zebra, di balik gambar zebra adalah bilangan berapa? Nah,
Dia harus sambil dia mengingat tadi zebra gambarnya, diurutkan saja. 1, 2, 3. 3 Miss zebra. Apa benar zebra itu dibaliknya bilangan 3 atau angka 3? Yuk kita buka sama-sama. Betul nggak ya 3? Wah ternyata benar 3. Nah ini kita jadi bisa dapat 2 keuntungan. Yang satu kita belajar menyusun bilangan secara teratur 1 sampai dengan 10. Dan yang kedua kita juga bisa mengetes kemampuan daya ingat anak, kemampuan fokusnya bagaimana. Nah itu dia jadi cara bermainnya. Masih ada lagi, ada sebenarnya, tapi untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan berbagai macam cerita dan berbagai macam alat peraga. Oh iya Bapak dan Ibu guru, sebenarnya alat peraga untuk kelas 1 itu kita bisa memakai ini berulang-ulang ya. Kalau kita sudah tadi belajar yang bendanya itu terpisah, nanti kita bisa meningkat seperti ini. Nah ini juga ada. Saya sudah buat tadi yang berdiri sendiri, nanas satu-satu. Sekarang yang kita gabung, tuh kita gabung jadi satu. Dia harus menghitung sendiri. Kalau sudah konsepnya matang, mereka akan mudah menghitungnya. Ada berapa jumlah bukunya sayang? Dia akan menghitung 1 sambil ditunjuk. 1, 2, 3, 4. Nah ini sudah jadi satu gambar, tapi ada 4. Nah kalau tadi kan terpecah-pecah, kita menghitungnya 1, 2 sampai konsep itu benar-benar matang. Kita pindah kemari ya. Nah ini semuanya lengkap. Ada yang 5 bola. Nah ini kita sudah hitung mereka berapa bolanya. Nah, mereka hitung. Kemudian wah ada tempat sampah. Nah, ada berapa tempat sampahnya? Mereka menghitung juga. Wah, mobil, ada berapa mobilnya? Nah, seperti ini. Ada sepeda juga. Tuh, jadi gambarnya gambar yang menarik untuk anak-anak. Wah, ini juga ada bis tayo. Nah, ini anak-anak lagi ngetren. Nah, ini suka. Oke? Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Nanti kita ketemu lagi. Tapi jangan lupa loh, subscribe, like, dan komennya ya. Saya mengharapkan kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu semua. Semoga kita menjadi guru-guru yang selalu bisa maju untuk anak-anak murid kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.